Sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, untuk materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel, yang pertama adalah sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Jika pada video sebelumnya kita belajar mengenai pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat saja, nah sekarang gabungan dari keduanya menjadi sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel, atau bisa disingkat dengan SPTD LKDV. Nah, bagian yang kedua yaitu sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel atau SPTD KDV. Nah, di sini berarti dua buah grafik atau dua buah fungsi kuadrat ya. Dua buah pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel, nanti di sini kita akan membahas materi untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Langsung ke contoh soal, karena kemarin materinya sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum melihat atau belum belajar, kalian bisa lihat pada kolom deskripsi, nanti saya akan berikan linknya untuk materi sebelumnya. Nah, contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Yang pertama, Y kurang dari sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 dan X plus 2Y lebih besar dari 6. Nah, di sini jika ada dua buah, jadi yang pertama adalah pertidaksamaan kuadrat, yang kedua pertidaksamaan linear, maka kalian diminta untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, cara yang pertama, kita sketsa dulu grafik Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Ini kita berikan sketsa dulu. Titik potong dengan sumbu X, jadi titik potong dengan sumbu X syaratnya apa? Ya, syaratnya adalah Y sama dengan 0. Ketika Y sama dengan 0, maka menjadi X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Kemudian, kita cari nilai X-nya dengan cara difaktorkan jika bisa. Nah, ini kebetulan bisa difaktorkan menjadi X min 3 dan X min 1 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan 1. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah 3,0 dan 1,0. Kemudian mencari titik potong dengan sumbu Y, syaratnya adalah ketika X-nya sama dengan 0. Jadi X di sini kita gantikan dengan 0 ya. Maka Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 4 dikali 0 ditambah 3, sehingga Y-nya sama dengan 3. Jadi, titik potong dengan sumbu Y adalah 0,3. Nah, ini lanjutannya. Setelah menentukan titik potong dengan sumbu X, setelah menentukan titik potong dengan sumbu Y, nah kita sketsa grafik, kita tentukan titik puncaknya. Menentukan titik puncak adalah min B per 2A untuk nilai X-nya atau nilai P-nya. Maka hasilnya adalah min, B-nya adalah min 4 per 2, A-nya adalah 1. 2 kali 1, sehingga min kali min 4, 4 per 2 adalah 2. P-nya adalah 2. Kemudian menentukan Y puncak atau Q, ditentukan dengan 2 ini kita substitusikan ke persamaan ya, berarti 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 ditambah 3. Maka Q hasilnya adalah 4 dikurangi 8 ditambah 3, Q-nya hasilnya adalah negatif 1. Sehingga titik puncak adalah 2, negatif 1. Dari 3 itu kita tentukan grafiknya ya. Yang pertama, titik potong dengan sumbu X adalah 3,0 dan 1,0. 3,0 dan 1,0 di sini. Kemudian titik potong dengan sumbu Y adalah 0,3. Titik puncak adalah 2, negatif 1. Jadi di sini ya. Nah, kemudian kita gambar grafiknya. Karena di sini kurang dari sama dengan, berarti grafik yang kita gambarkan adalah berupa garis lurus. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita tentukan titik uji. Nah, ini kalian boleh bebas pilih titik berapapun ya, kecuali yang berada pada garis ini, kecuali titik yang berada pada grafiknya.
Nah, di sini saya coba sembarang titik, saya coba titik 0,0 karena lebih mudah. Kemudian saya substitusikan ke persamaan. Y kurang dari sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. 0 kurang dari sama dengan 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 tambah 3. Apakah 0 kurang dari sama dengan 3? Salah. Benar ya. Apakah 0 kurang dari sama dengan 3? Benar. Maka 0,0 dilalui oleh daerah penyelesaiannya atau daerah yang di sini merupakan daerah yang diarsir. Langkah selanjutnya yaitu menentukan sketsa dari pertidaksamaan linear X plus 2Y lebih besar dari 6. Nah, di sini kita gambar sketsa grafik X plus 2Y sama dengan 6. Kita ambil sembarang titik, kita ambil 2 buah titik sembarang. Nah, di sini yang pertama, saya misalkan jika X-nya 0, maka Y-nya adalah berapa? Berarti 0 ditambah 2Y sama dengan 6. 2Y sama dengan 6, sehingga Y-nya sama dengan 3. Jadi 0,3. Kemudian titik yang kedua adalah saya misalkan Y-nya sama dengan 0. Jadi ketika Y-nya 0, X-nya adalah 6. Jadi hasilnya titiknya adalah 6,0. 6,0 dan 0,3 berada di sebelah sini ya. Berarti garisnya adalah ini. Karena di sini lebih besar saja, berarti gambar garisnya adalah putus-putus. Nah, setelah itu kita coba titik uji. Pilih sembarang titik. Karena di sini kebetulan tidak melalui 0,0, berarti saya coba titik 0,0 ya, biar lebih mudah. Berarti masukkan ke persamaannya. 0 ditambah 2 dikali 0, apakah lebih besar dari 6? Nah, apakah 0 lebih besar dari 6? Salah. Nah, berarti 0,0 tidak dilalui oleh daerah penyelesaiannya ya. Nah, yang dilalui oleh daerah penyelesaian adalah yang bagian sana. Kemudian, mana daerah penyelesaian dari sistem persamaan Y kurang dari sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 dan X plus 2Y lebih besar dari 6? Daerah penyelesaian adalah gabungan dari keduanya, yaitu yang sebelah sini. Ini adalah daerah penyelesaian untuk sistem persamaan, untuk sistem pertidaksamaan linear berikut. Oke, jelas ya. Untuk contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan Y kurang dari min X kuadrat min 2X, kemudian X min Y lebih besar sama dengan 1. Maka penyelesaiannya adalah, nah kita sketsakan grafik dulu, Y atau Fx sama dengan min X kuadrat min 2X. Tentukan titik potong dengan sumbu X, syaratnya adalah Y sama dengan 0, jadi Y-nya sama dengan 0, maka min X kuadrat min 2X plus 0, min X kuadrat min 2X sama dengan 0. Nah, kita faktorkan ya, karena di sini sama-sama punya negatif X kita keluarkan, sehingga negatif X dalam kurung, ini sudah keluar negatif X tinggal X, sudah keluar negatif X tinggal 2, sama dengan 0. Sehingga min X sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau X sama dengan min 2. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah 0,0 dan min 2,0. Kemudian kita cari titik potong dengan sumbu Y, yaitu syaratnya X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan 0 kuadrat, negatif 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0, maka Y hasilnya adalah 0. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0,0. Nah, kemudian kita mencari titik puncak ya. P sama dengan min B per 2A. Min B berarti min 2 per 2 kali A. A-nya min 1, 2 kali min 1. Sama dengan 2 dibagi min 2. Hasilnya adalah min 1. Untuk mencari Y puncak, kita substitusikan P sama dengan min 1 ke persamaan ini. Jadi Q-nya adalah min 1 kuadrat dikurangi 2 kali min 1. Maka hasilnya adalah min kali 1, min 1 ditambah 2, hasilnya adalah 1. Jadi titik puncaknya adalah min 1,1.
Nah, kita gambarkan sketsa grafiknya ya. Titik potong dengan sumbu X adalah 0,0 dan min 2,0. Jadi di sini. Kemudian titik potong dengan sumbu Y adalah 0,0 di sini juga ya. Kemudian titik puncaknya adalah negatif 1,1 berarti di sini. Kemudian kita gambarkan grafiknya, sketsa grafiknya kita hubungkan. Karena di sini kurang dari berarti gambar atau garisnya adalah garis putus-putus. Setelah itu kita tentukan titik uji. Sekarang saya tidak bisa menggunakan 0,0 karena 0,0 itu dilalui oleh grafik ya. Jadi tidak boleh menggunakan 0,0. Di sini saya pilih sebarang titik yaitu 1,0. Saya substitusikan ke persamaan ini, jadi Y kurang dari min X kuadrat min 2X, sehingga 0 kurang dari min kali 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1, 0 kurang dari min 1 min 2, apakah 0 kurang dari min 3? Salah, karena jika kita substitusikan 1,0 itu dimasukkan ke pertidaksamaan kuadrat yang ini hasilnya salah, maka grafik penyelesaiannya berada di dalam. Setelah ini, langkah selanjutnya kita menentukan sketsa dari pertidaksamaan X min Y lebih besar sama dengan 1. Nah, kita buat sketsa grafik dari X min Y sama dengan 1. Kita ambil dua titik. Yang pertama, nah di sini saya coba titik jika X-nya sama dengan 1, maka Y-nya adalah negatif 1. Maka titiknya 0, negatif 1. Kemudian jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah 1 ya. Jadi titiknya adalah 1,0. 1,0 berada di sini. Kemudian kita gambar garis karena di sini lebih besar sama dengan, berarti garisnya adalah garis lurus. Kemudian kita coba titik uji. Nah, di sini saya pilih titik 0,0 karena dia tidak dilalui oleh garis. Substitusikan ke pertidaksamaan linear ini, jadi 0, X min Y lebih besar sama dengan 1, X-nya saya ganti 0, Y-nya saya ganti 0, menjadi apakah 0 lebih besar sama dengan 1? Salah ya, jadi 0,0 tidak dilalui oleh grafik, maka daerah penyelesaiannya adalah yang diarsir ke bawah. Oke, seperti ini. Jadi, daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan ini merupakan gabungan dari daerah arsiran pertidaksamaan kuadrat dan daerah arsiran dari pertidaksamaan linear. Nah, ini merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan Y kurang dari min X kuadrat min 2X dan X min Y lebih besar sama dengan 1. Merupakan daerah penyelesaiannya ya. Belajar asik matematika bersama kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika kalian anggap video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ya. Kemudian subscribe dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.